Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Fajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Komparatif Hasil Belajar Siswa Kelas Inovasi dan Kelas Reguler yang bertempat di MTSN 1 Yogyakarta. Sebelum itu, untuk latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara siswa kelas inovasi dan kelas reguler di MTSN 1 Yogyakarta. Kebetulan pada saat saya melaksanakan PLP di MTSN 1 Yogyakarta kemarin kan, saya mengajar di dua kelas yang berbeda. Kelas 7F sebagai kelas inovasi dan kelas 7B sebagai kelas reguler. Nah, kelas inovasi ini memiliki sistem pembelajaran yang lebih aktif. Kemudian para siswanya juga lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan yang kelas reguler itu sangat kayak bertolak belakang dengan kelas BBF tadi, kelas inovasi. Kemudian minat dalam belajar bahasa itu sangat kurang sekali. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui perbedaan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas inovasi dan siswa kelas reguler di MTSN 1 Yogyakarta. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Lokasi penelitian di MTSN 1 Yogyakarta. Kemudian subjek penelitian terdiri dari 32 siswa kelas 7F sebagai kelas inovasi dan 32 siswa sebagai kelas 7B sebagai kelas reguler. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan statistik, deskriptif dan uji TF. Untuk hasil penelitian, pertama statistik deskriptifnya dari ini bisa kita lihat hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas inovasi memperoleh nilai rata-rata 91,71 dan kelas reguler memperoleh nilai rata-rata 7,41. Ini datanya saya ambil dari tugas yang saya berikan 3 kali tugas dan 1 ulangan. Di sini artinya rata-rata nilai kelas inovasi ini lebih tinggi 3,90 poin dibandingkan dengan kelas reguler. Kemudian kedua, distribusi nilai berdasarkan grafik distribusi frekuensi. Sebagian besar siswa kelas inovasi itu berada pada rentang nilai tinggi, yaitu 86 sampai 100. Nah, sedangkan yang siswa kelas reguler itu lebih banyak berada pada rentang nilai 81 sampai 90. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian akademik siswa kelas inovasi cenderung lebih baik. Kemudian yang ketiga, hasil uji TF menunjukkan nilai terhitung sama dengan 2,47, nilai signifikansinya sama dengan 0,016. Karena nilai signifikansinya 0,16 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis penelitiannya itu diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar bahasa Arab siswa kelas inovasi dan kelas reguler. Untuk temuan observasi berdasarkan hasil observasi di lapangan, siswa kelas inovasi lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan,
kemudian tingkat partisipasi mereka itu lebih tinggi saat proses pembelajaran, kemudian mereka lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan kemudian suasana kelas lebih kondusif dan kompetitif, sangat berbeda dengan yang kelas reguler. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang kondusif, keaktifan siswa dan strategi pembelajaran yang variatif berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Arab. Semakin baik lingkungan dan pembelajaran yang diterapkan, maka semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh siswa dalam belajar bahasa Arab. Kemudian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara kelas inovasi dan kelas reguler di MTS 1 Yogyakarta. Kemudian rata-rata nilai kelas inovasi sebesar 91,71 lebih tinggi daripada kelas reguler. Dia memperoleh 87,81. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,16 lebih kecil dari 0,05 sehingga perbedaan tersebut terbukti signifikan. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan belajar, keaktifan siswa dan strategi pembelajaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar tersebut. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.